Saya di sini benar-benar ngerasa dibohongin, ngerasa dirayu juga sih sebetulnya, kena bujuk rayu juga sih. Saya pikir mereka benar-benar tulus gitu mau nolongin usaha kecil kayak saya gitu kan. Ternyata. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Om Dasep. Kali ini saya mau share cerita pengalaman pribadi saya tentang pengajuan mesin EDC ya. Jadi mesin EDC itu kan bisa digunakan sebagai mesin ATM mini ya, semacam seperti itulah. Jadi ada orang yang mau tarik tunai via kartu ATM, maka dia bisa menggunakan mesin EDC untuk menggesek kartunya, kemudian si pemilik kartu ATM tersebut bisa menarik uangnya senilai uang yang dia inginkan. Nah, dalam pengajuan mesin EDC ini ternyata tidak mudah ya, karena banyak persyaratan dan prosedur yang harus dilewati. Jadinya pengajuan mesin EDC ini sangat tidak mudah. Bahkan boleh saya bilang penuh dengan jebakan ya. Penuh dengan jebakan. Kenapa? Karena ini pengalaman pribadi saya kemarin pernah ngajuin mesin EDC ke salah satu bank swasta ya. Ini bank swasta terbesar di Indonesia menurut saya, versi saya. Ini adalah bank swasta terbesar di Indonesia, dan saya mengajukan mesin EDC ke bank tersebut ya, karena saya sendiri kan buka usaha di bidang transfer, kemudian jualan pulsa semacam counter itulah. Jadinya saling melengkapi jika ada mesin EDC gitu kan. Jadi orang bisa narik tunai dengan kartu, digesek ke mesin EDC, dan lebih mudah jadinya. Tadinya saya pikir itu ide bagus ya. Malahan tadinya saya mau beli mesin EDC di salah satu toko online ya, di Shopee. Itu harganya sekitaran 3 juta 4 juta. Tetapi setelah saya cek dan recheck, baca-baca kembali artikel tentang mesin EDC ini, ternyata mesin EDC ini dia tidak sembarang dijual ya. Kalaupun ada, itu perlu aktivasi untuk biar mesin ini bisa berfungsi penarikan uang ya. Jadi sangatlah susah, sulit, dan tidak mudah untuk mesin EDC ini. Jadi balik lagi. Nah, kemudian suatu hari itu pagi-pagi saya datang ke bank swasta ini ya. Saya nanya ke customer service. Saya bilang saya mau pengajuan mesin EDC karena saya juga buka usaha di bidang transfer, tarik tunai, OPPO, Dana ya, ShopeePay kayak gitu di rumah saya. Jadinya menurut saya akan lebih baik kalau saya punya mesin EDC, karena sebelum-sebelumnya juga banyak orang yang nanyain ke counter gitu ya. Om bisa nggak narik uang pakai kartu, katanya kan. Ya kalau nggak pakai kartu kan otomatis harus ada mesin EDC ya, harus digesek. Nah masalahnya saya nggak punya mesin EDC gitu kan. Saya cerita ke Shopee, ke customer service bank tersebut. Nah setelah saya ceritain kayak gitu, si customer service-nya ini, saya nggak tahu ya ini memang triknya dia atau gimana, dia manggil petugas lain gitu. Nah si petugas lain ini adalah petugas asuransi gitu. Karena di bank swasta ini ya, untuk pengajuan mesin EDC ini katanya gratis, nggak ada syarat, nggak ada depo mengendap ya. Jadinya pengajuannya gratis gitu. Nah, biar pengajuannya lebih cepat di ACC, maka pengajuan EDC ini harus dengan bundle atau bus, atau istilahnya mempercepat. Harus kita sebagai nasabah yang mengajukan mesin EDC ini harus beli produk bank tersebut. Katanya sih seperti itu. Nah, disodorkanlah saya asuransi inilah pokoknya. Warnanya merah. Itunya apa? Si logonya itu dominan merah ya. Nah, kata dia gitu. Jadi kalau Bapak mau pengajuan mesin EDC, karena di kita ini gratis, harus dibundle, dibus dengan produk bank, yaitu asuransi tersebut. Nah dari situ
pembicaraan berlanjut, saya bilang kalau memang harus seperti itu ya saya coba gitu kan, kenapa tidak gitu kan. Nah, saya sih berpikir ini pasti pasti berhasil, pasti bisa ya, karena saya pikir mereka memang benar-benar niat tulus gitu kan. Ternyata ini adalah sebuah jebakan ya, jadi kita harus hati-hati kalau kita datang ke bank. Jangan asal ditawarin ini mau, ditawarin itu mau ya, jadi kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Nah, tadinya saya ini masih polos, masih pikir oh ini petugas mau benar-benar mau bantu lah gitu kan. Ya udah saya bilang gimana nih prosesnya, kata dia harus bapak harus beli asuransi ini dulu senilai ini katanya, nanti dijelasin pas survei ke lokasi, karena untuk pengajuan EDC ini ada yang namanya survei lokasi dan tempat katanya. Nanti petugasnya datang ke lokasi bapak, ke lokasi saya maksudnya ya. Nah, adalah 3 hari 5 hari kemudian datanglah si petugas ini bersama, kalau nggak salah sih supervisornya sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah waktu itu ada 3 orang, 1 pria, 2 orang wanita. Yang satu petugas asuransi sih, saya yakin sih itu petugas asuransi, yang satu lagi kayaknya sih SPP. Dan menurut saya kayaknya SPP sama petugas asuransi ini kerjasama dia ya. Istilahnya gimana caranya biar produk asuransinya laku, si petugas asuransi ini atau sales asuransi ini dapat komisi, nanti mungkin si SPP atau petugas banknya ini dapat kebagian berapa lah, mungkin seperti itulah, ada komisi di dasananya. Nah, setelah mereka datang ke tempat saya mengobrol sana ke sini, mereka memfoto, mereka menanyakan pendapatan, mereka menanyakan omset, mereka menanyakan ini dan itu. Ujung-ujungnya mereka si petugas asuransi ini nawarin ke saya sebuah asuransi yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Jadi asuransi apa ya, semacam investasi itulah. Jadi asuransi selama kurang lebih 10 tahun sampai 15 tahun kita harus bayar setiap bulan atau setiap tahun. Baru di tahun ke-10 atau tahun ke-15 kalau nggak salah, baru bisa diambil lagi uangnya. Jadi semacam itulah asuransinya. Asuransi atau investasi pokoknya semacam itulah. Nah, saya rasa si petugas asuransi ini tahu ya. Jadi dia sengaja menyodorkan ke saya pembayarannya itu langsung 1 tahun ke depan. Padahal kalau mau si petugas asuransi ini sebetulnya bisa dia menawarkan ke saya untuk bayar per bulan dulu gitu kan. Tapi sepertinya mereka memang sudah berencana, wah ini harus bayar 1 bulan biar kalau ke depan mesin EDC saya, tujuan utama saya adalah mesin EDC-nya tidak di ACC, maka saya sudah bayar full 1 tahun ke depan. Dan di situ mau tidak mau saya harus melanjutkan gitu kan, biar saya nggak rugi gitu. Mungkin perkiraannya dia itu seperti itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol maka dia menawari saya untuk melakukan pembayaran asuransi setahun ke depan itu 2.630 apa berapa ya, pokoknya sekitaran 2.600.000-an lah ya. Nah, setelah itu dia mengatakan gini, ini untuk pengajuan mesin EDC Bapak kemungkinan di ACC-nya itu lebih besar 90 atau 95% selama Bapak beli asuransi ini katanya gitu kan. Untuk asuransinya ini senilai 2.650 kata dia gitu. Kalaupun memang kemudian pengajuan ACC-nya mesin EDC-nya ditolak ya, tidak di ACC, nanti ada yang namanya kris gitu kan, QR kris itu maksudnya. Ya kalau itu sih saya pakai di mobile banking juga ada ya. Jadi dibilang gitu, kemungkinannya 90-95% kemungkinannya bisa di ACC asalkan beli asuransi ini. Nah itu kata yang menjebaknya, asalkan beli asuransi ini. Nah setelah itu saya pikir mereka benar-benar tulus ya, niat tulus mau benar-benar membantu. Ya sudah, saya akhirnya kemakan rayuan dan saya mau aja gitu kan. Ya udah saya bayar untuk 1 tahun. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kalau memang mereka niat tulus mau menolong, kenapa nggak diajuin untuk pembayaran 1 bulan aja gitu kan, atau 2 bulan, atau per bulan aja gitu bayarnya gitu kan. Tapi mereka lebih berpikir, wah ini kalau ADC-nya nggak di ACC bisa
di stop nih pembayarannya gitu kan, karena tujuannya kan mesin EDC, makanya dia menyodorkan langsung 1 tahun pembayaran gitu kan. Jadi kalau kedepannya EDC-nya ditolak pun saya nanti mungkin berpikir, waduh udah terlanjur gitu kan. Tetapi beda lagi dengan saya, setelah saya melakukan pembayaran, saya tunggu 1 bulan. Kalau 1 bulan pertama itu di ACC kris ya, dikasih kode QR itu dari BC, dari bank tersebut maksudnya. Kemudian saya pikir saya tanya ke kurir yang nganterin kris itu kan, saya pikir mesin EDC-nya mana Pak, saya bilang gitu kan. Oh untuk itu nanti Pak dikabarin lagi, kalau nggak Bapak nanti hubungin aja ke customer service, karena saya cuma kurir, kata dia kan, saya cuma nganterin aja, saya nggak tahu kalau untuk masalah mesinnya, katanya. Kata dia gitu. Oh ya udah, saya bilang gitu kan. 1 bulan, 2 bulan nggak ada kabar, 3 bulan masih nggak ada kabar. Saya datangin lagi ke CS-nya, ke bank itu ya, saya datang ke CS-nya, saya tanyain, Mbak, saya ini pengajuan mesin EDC kemarin, saya ceritain semua, saya sudah beli asuransinya, katanya untuk pengajuan EDC-nya bisa lebih cepat atau lebih besar untuk di ACC-nya. Ini gimana statusnya, kok nggak ada kabar gitu kan, udah 3 bulan nggak ada datang mesinnya, ditolak apa gimana nih, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, katanya untuk pengajuan Bapak ditolak Pak, tapi kemungkinan nanti 3 bulan atau 6 bulan kemudian baru bisa diajuin lagi gitu kan, kata ACC, kata CS-nya. Wah, dalam hati saya ini udah kong kaling kong dari awal nih mereka nih, saya pikir gitu kan. Ya sudahlah, saya bilang gini, ya udah kalau gitu saya berhenti beli asuransi itu, karena asuransi itu kan di auto debit ya. Jadi nanti setiap tahun per bulan itu, misalkan bulan Januari kita bayar, maka Januari tahun berikutnya tabungan kita akan auto deposit atau auto kepotong ya untuk bayar asuransi tersebut ya, selama kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun ya, tergantung dari investasinya. Saya pikir ya sudahlah, saya stop aja daripada nanti bulan depan tabungan saya dipotong, saya nggak dapat apa-apa, tujuan saya nggak tercapai. Ya udah, saya stop aja gitu kan, daripada nanti kepotong tiap tahun senilai 2.600.000 itu kan lumayan ya, lumayan besar buat saya. Jadinya saya pikir saya rugi sih, tujuan utama saya tidak tercapai, saya udah keluarin uang dan saya nggak dapat apa-apa gitu. Saya di sini benar-benar ngerasa dibohongin, ngerasa dirayu juga sih sebetulnya, kena bujuk rayu juga sih. Saya pikir mereka benar-benar tulus gitu mau nolongin usaha kecil kayak saya gitu kan. Ternyata cuma tipu-tipu gitu kan. Sebenarnya nggak tipu-tipu, mereka mengalihkan gitu kan, mengalihkan dari tujuan A ke tujuan B gitu kan. Tapi tetap aja saya merasa rugi karena saya nggak butuh asuransi, saya nggak butuh investasi, saya orang kecil, saya usaha saya kecil-kecilan gitu kan. Kalau untuk bayar investasi kayak gitu saya belum saatnya lah, belum tentu saya bisa kebayar gitu kan tahun depan atau 2 tahun 3 tahun kemudian, saya nggak tahu usaha saya seperti apa gitu kan. Nah, saya jujur di sini saya sakit hati sekali sama petugas ini gitu kan. Dan yang lebih menyakitkan itu, saya tahu si petugas ini sebetulnya dia bisa saja pengajuan ke saya itu untuk bayarnya itu setiap bulan gitu kan. Nah, dari sini dia udah mulai kelihatan. Makanya dia pikir, udahlah langsung 1 tahun aja gitu kan, biar kalau nanti nggak di ACC, si bapak ini udah bayar 1 tahun gitu. Nah, dan kalau saya mengajuan saya dan jika asuransi atau investasi saya di stop, maka saya hilang total 2.600.000 itu, saya benar-benar hangus uang saya. Jadi saya nggak bisa narik uang saya katanya, karena belum tahunnya gitu kan. Karena belum tahunnya, kalau memang mau ditarik uangnya itu harus nunggu tahun ke-10 gitu kan. Jadi kita harus bayar tiap tahun 2.600.000 gitu. Baru tahun ke-10 bisa diambil uangnya, semacam itulah. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat penting buat diambil ya. Contohnya seperti saya gitu kan, buat
semuanya yang menonton video ini berusaha atau bergerak di bidang usaha di bidang usaha uang digital gitu kan. Karena sekarang kan lagi marak ya dana, transfer, belanja online itu kan sekarang serba digital semua. Otomatis usaha di bidang ini sebetulnya sangat sangat menggiurkan sebetulnya ya. Dan ya itu dia, balik lagi, kalau kalian usahanya masih kecil-kecilan gitu kan, kayak konter, kayak warung gitu, yang masih kecil-kecilan, mungkin sebaiknya dipikir lagi lah untuk pengajuan mesin EDC gitu ya. Karena takutnya seperti kejadian saya gitu kan, niat hati mau pengajuan mesin EDC malah kejeblos 2.600.000 hilang. Tapi saya yakin Allah itu maha adil ya. Kalaupun saya hilang 2.600.000, insya Allah saya akan ada gantinya, dan yang berniat jahat ke saya insya Allah mudah-mudahan ada balasannya gitu kan. Di sini saya sangat menyayangkan si petugas ini kenapa nggak nyuruh saya bayar per bulan aja gitu kan. Ini yang bikin saya kesel itu, kenapa nggak, tidak Pak, bayar per bulannya misalkan 200.000 gitu kan. Jadi kan saya bisa nanyain lah jangka 1 bulan 2 bulan, gak apa-apa saya bayar 100, saya bayar 200, bulan berikutnya saya bayar 200, di bulan ketiga misalkan, oh Pak maaf pengajuannya nggak di ACC gitu kan. Itu kan berarti saya cuma rugi 400.000 ya, nggak sampai jutaan gitu ya. Nah itu yang saya sangat kesal. Di situ saya sangat merasa, waduh kayaknya saya dibohongin nih, waduh kayaknya saya benar-benar dikadalin ini bener. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau kalian pengajuan EDC sebaiknya hati-hati ya, apalagi untuk usaha kecil ya. Sebaiknya jangan percaya kalau disuruh beli ini itu gitu kan. Ya udah, kalaupun memang harus, jangan pernah mau, daripada kita nggak jelas hasilnya. Pokoknya kalau disuruh beli ini itu oleh petugas bank, itu jangan mau, karena itu sebetulnya saya nggak butuh-butuh banget gitu ya. Dan belum saatnya juga lah untuk saya untuk investasi, karena usaha saya masih kecil. Jadi ada keuntungan sedikit saya modalin lagi, ada keuntungan sedikit saya modalin lagi. Nah itu agak susah juga kalau harus investasi dari awal ya. Makanya pelajarannya seperti itu ya. Jadi lebih berhati-hatilah terhadap petugas bank. Jangan sampai mau kena bujuk rayu, apalagi yang namanya asuransi. Ya, pesan saya seperti itu. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa dapat hikmahnya, bisa dapat pelajarannya, mengambil pelajaran dari yang saya ceritain, dan tidak kejadian kepada saudara-saudara yang menonton video ini ya. Segitu saja video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton, dan wassalam.